Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Syukurlah ya. Kita semua diberi kesehatan pada hari ini untuk bisa mengikuti pelajaran ya hari ini ya. Ibu hari ini agak batuk, agak semangat ya. Jadi semoga kita bisa Ibu bisa mendengar sampai pelajaran kita selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa dulu ya. Semoga pelajaran kita ya lancar sampai selesai. Amin. Nah hari ini kemarin ketua kelas ya hari ini siapa yang tadi datang duluan? Oke Indri, waduh silakan dudukin kawannya ya. Marilah kita sebelum kita belajar kita membaca doa. Terima kasih ya Indri. Baiklah teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk semangat nasionalisme kita ya, semangat perjuangan kita. Ayo semuanya berdiri, nak, semuanya berdiri. Sikap yang baik ya. Halo lagi menyanyikan lagu nasional. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Ya, hari ini kita sudah tadi menyanyikan lagu Hari Ibu Negeri ya, untuk semangat nasionalisme kita. Nah, sekarang biar oh ya, Ibu ngecek dulu ya sebelum mulai. Siap ngecek yang kehadiran. Seperti Ibu lihat ada satu teman kita yang belum hadir ya. Siapa nak dari kelompok berapa? Ya, Rasya ya. Kenapa Rasya hari ini sakit ya? Kita doakan ya, semoga Rasya cepat sembuh ya, dan bisa mengikuti pelajaran untuk besok paginya ya. Dan kita juga semua diberi kesehatan ya. Ini juga hari ini agak batuk ya.
Semoga kita tergugah ya. Nah, sebelum kita mulai biar semangat ini udah sesuatu ya. Dan semangat hari ini tadi udah nyanyi lagu kebangsaan. Oke, kita tepuk semangat dulu. Biar makin semangat hari ini. Yuk, mulai ya. Tepuk semangat. Tadi di awal sudah ada kita misalnya kemarin kita tetap masih tema 3 ya, tentang apa? Tokoh dan penemuan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh listrik terhadap perubahan kehidupan sosial budaya. Nah, coba sebelum kita ini, nih kita bahas dulu materi sebelumnya. Ya, kemarin kita kan membahas tentang apa anak? Proklamasi ya. Ada yang bisa masih ingat ya? Apa proklamasi? Ayo, teks yang apa? Yang menyajikan? Apa? Menjelaskan ini apa? Fenomena yang ada yang terjadi di yang jadi di masyarakat ya, misalnya seperti kemarin kita membahas tentang arus listrik. Nah, ngomong-ngomong soal arus listrik pasti ada yang penemunya. Oke, siapa tokoh penemu listrik? Tangan Ali. Siapa Ali? Oke, tadi sekali Michael Faraday ya. Itu adalah tokoh penemu listrik. Nah, dari pembahasan kita kemarin ya, kita membahas tentang bagaimana proses arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk. Nah, itu tidak ada gambarnya ya, jelas ya gambarnya ini ya. Oke ya, nih ini dari apa? Pusat pembangkit listrik ya, nomor 1. Oke, nomor 2-nya apa ini? Ya, kata itu udah gardu yang menerima dari itu. Nah, dari gardu itu disalurkan kembali kemana? Nomor 3 ya, lihat ke tower ya, ke tower. Nah, dari tower itu kemudian kemana lagi? Nomor 4 ke benar Pak tiang listrik ya, tiang yang ada di jalan ya. Nah, dari tiang listrik itu kemudian kemana? Baru ke rumah. Sampai di rumah tetap nggak listriknya? Enggak ya, sampai rumah dia masuk ke rangkaian apa? Iya, rangkaian paralel ya, yang ada di rumah ya, yang menempel di dinding atap rumah ya. Lalu dari situ kemudian disalurkan ke kabel rangkaian tadi dan akhirnya bisa menghidupkan apa? Menghidupkan apa listrik itu? Lampu, selain lampu apa saja? Alat elektronik yang ada di rumah ya. Oke, nah itulah yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di buku kelas kita saja ya. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Sebagian besar menggunakan energi apa? Energi listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Tadi sudah dibahas ya, pasti ada yang penemunya ya, penemu listrik itu, sehingga listrik dapat dinikmati oleh warga. Tadi sudah jawab kawannya siapa tadi? Bapak Michael Faraday. Nah, dari listrik inilah ya, sejak ditemukan oleh Bapak Michael Faraday ya, sejak listrik ditemukan, akhirnya bisa mengubah kehidupan, cara kehidupan masyarakat dari yang biasanya tradisional menuju ke yang
modern ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang peranan listrik, pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Oke. Nah, oh ya, sudah sarapan belum tadi semuanya? Sudah ya. Nah, itulah gunanya sudah sarapan apa? Untuk menambah energi kita ya. Iya, belajarnya kalau perut kosong kan ya. Jadi dengan kita sarapan kita mempunyai energi ya, punya apa namanya energi untuk mengikuti pelajaran. Oke, baik sana. Nah, inilah tujuan kita hari ini mau ngapain pada hari ini ya. Oke, nanti kalian akan mengamati video nanti atau tayangan yang akan Ibu tampilkan di layar ini ya. Oke ya. Nah, langsung terakhir dulu aja ya. Nah, dari pengamatan nanti kalian akan melakukan wawancara. Disuruh wawancara ya, nanti kita bahas ya. Nah, dari pengamatan dan wawancara, kalian akan menggali informasi tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial. Nah, ya, sosial budaya di lingkungan sekitar dengan mandiri. Nah, dari hasil wawancara tadi, nanti kalian presentasikan. Nah, presentasikan dan melaporkan hasil diskusi kelompok tentang pengaruh listrik tadi ya. Itu tujuan kita pada hari ini. Sudah siap? Ya. Nah, kalau sudah siap, Ibu akan tayangkan video. Ya, tayangkan video tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial ya. Perhatikan semuanya ya. Faraday, dia adalah seorang ilmuwan dari Inggris. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting yang bisa berdampak terjadinya perubahan sosial di masyarakat, bahkan di setiap kegiatan manusia. Dahulu anak-anak menggunakan lampu minyak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari, tapi mereka belajar dengan giat walaupun tidak ada lampu seperti saat ini. Listrik salah satu penemuan yang sangat mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar peralatan yang kita pakai menggunakan listrik, ya. Peralatan di rumah juga banyak menggunakan listrik. Penemuan listrik mengubah kehidupan kita. Kalau dahulu kita mau menyetrika menggunakan setrika arang, kita harus memanaskan arang dulu, lalu bisa digunakan untuk menyetrika. Sekarang ada listrik, kita menggunakan setrika listrik untuk menyetrika pakaian. Sebagai contoh, dahulu kita mencuci baju itu memakai tangan atau menggunakan tangan. Sekarang setelah ada listrik, kita terbantu dengan adanya mesin cuci yang menggunakan listrik. Contohnya lagi, saat belajar, dahulu kita menggunakan lampu minyak. Setelah ada listrik, kita menggunakan lampu belajar untuk belajar. Nah, anak-anak tidak ada alasan lagi ya, kalian tidak bisa belajar di malam hari ataupun membaca buku. Dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan listrik untuk kegiatan aktivitas kita di dalam rumah. Hampir semua peralatan di rumah menggunakan listrik. Contohnya untuk memasak, membersihkan rumah, menonton film. Penemuan energi listrik merupakan penemuan yang sangat bermanfaat, berpengaruh dan memicu perubahan sosial di masyarakat. Namun, energi listrik bukan tidak ada batasnya.
Sumber daya alam yang semakin berkurang mempengaruhi ketersediaan energi listrik. Manusia harus bijak dalam menggunakan energi listrik sehingga listrik bisa digunakan untuk jangka waktu yang sangat panjang untuk kehidupan manusia. Listrik menjadi bagian sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mengalami pemadaman listrik? Saat terjadi pemadaman listrik, banyak kegiatan kita yang akan terganggu. Misalnya, kita tidak bisa menyalakan televisi. Juga kita tidak bisa menyalakan komputer dan lain-lain. Kita mendapatkan kemudahan. Ya, dari video tadi ya, kali kita ada kita akan bahas tentang apa perbedaan ya kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Tadi ada kan di tayangan tadi perbedaannya, bagaimana perubahan sosial, lalu bagaimana listrik dapat mengaruhi kehidupan dunia. Ada tadi ya perbedaannya kan. Ya. Jadi hari ini ya, Ibu akan kita sudah bagi kelompok kemarin karena lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya, kelompoknya sudah kita bagi kemarin. Nah sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja siswanya ya. Nah ini ya lembar kerja siswanya. Nanti tolong Kais bagikan Kais sama kawannya berkelompok ya, oleh. Oke, yang kesini, ayo ambil ya, satu sambil menunggu Kais dan Amira membagikan LKPD-nya, kalian akan berdiskusi mencari apa pengaruh listrik ya pada perubahan sosial budaya masyarakat. Di buku kalian saya keluarkan buku tema 3-nya itu di halaman 7. Nah, ya di halaman 7. Kayak itu masih ada. Dari kita itu. Oh ya, sudah cukup ya. Oke, nah ya udah, itu dua berarti ya. Udah, kita satu. Kasih satu. Ayo dapat, satu. Ya, oke. Ya, itu kerja kelompok. Oke, siap. Nah, sekarang nanti berbagi saja nanti ya. Ayo bukunya mana? Kelompok 2 bukunya mana? Kan tidak dikeluarkan bukunya. Berarti ya dari tadi ya. Tadi sudah di halaman 7. Nah, ya. Kita akan mencari jawaban apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, dan juga bagaimana listrik dapat memengaruhi kehidupan manusia. Oke, ini ada gambarnya. Ya, sama ya di bukunya ya. Ya, itu ada. Nah, kalian akan berdiskusi apa? Nanti mereka berdua kita nanti cek lagi LKPD-nya ya. Oke, kita sebentar ya. Oke. Nah, Ibu akan tadi di awal kita sudah bilang apa? Kalian akan melakukan apa? Wawancara. Nah, hari ini Ibu akan menghadirkan narasumbernya. Ya, narasumber ya yang ada di lingkungan sekitar kita di sekolah. Oke, sekarang kepada Ibu Ketua Kelas kita Pais, ya Pais, tolong panggil ya. Kita tunggu ya, siapa narasumber kita hari ini ya. Oke, ya. Ya nanti.
Kita tunggu ya kehadiran narasumber kita. Kamu tolong Faiz ya. Sambil menunggu kehadiran narasumber kita ya. Nah, coba lihat di AKPD-nya. Ayo, nanti kalian ada KPD-nya. Di situ ada tema wawancara. Oh, ya, kamera sini. Nah, ini narasumber kita. Ayo, Bu, salam dulu ya, Ibu. Salam kita. Salam. Nah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang bersedia ya hadir dalam pembelajaran kita hari ini menjadi narasumber. Oke ya. Nah, sebelum kita bertanya dengan Ibu Kepala Sekolah kita ya, Ibu Iswena SPD. Nah, kalian silakan tulis di situ. Temanya apa ya? Narasumbernya siapa di situ ya. Nah, ada situ kan? Nah, silakan. Satu orang kelompoknya silakan. Tadi sudah ya, sudah berbagi siapa yang bakal menjadi penulis ya. Terus tuh yang nah itu silakan. Silakan isi. Ya nah. Ya itu panggil satu saja siapa ya itu. Oke, Rafi boleh. Kelompok 2 siapa? Cipaya. Oke. Kelompok 3 siapa? Siapa yang jadi penulisnya? Karolin. Oke. Kelompok 4 siapa? Indri apa? Oke, Indri ya silakan tulis temanya apa. Nah, di halaman berikutnya ada daftar pertanyaan. Ayo buka daftar pertanyaannya ya. Nah ya, yang lain ya, yang lain. Coba yang lain. Nah itu punya Nina benar itu boleh. Punya Nina aja. Ya, punya Nina ya. Sudah ya, sudah berbagi tugas. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ayo, Ibu Des, silakan ya. Kelompok 1, silakan untuk bertanya soal yang pertama. Siapa hari ini yang mau bertanya hari ini? Pak Is. Bagaimana kondisi sebelum adanya listrik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina. Nama saya Nina dari kelas 6. Bagaimana dari kelompok 1? Bagaimana kondisi sebelum adanya listrik? Ayo yang lain perhatikan ya jawaban dari Ibu Jessica. Baik anak-anak ya, kondisi pada saat sebelum adanya listrik. Walaupun ada listrik saja, sekarang kalau lampu padam itu bagaimana keadaannya itu? Kan kita gelap pada malam hari itu. Nah, sebelum adanya listrik, orang itu menyalakan lilin, menyalakan lampu petromak. Sudah itu, kalau seandainya seperti di desa-desa itu anak-anak pergi ke musola atau ke surau untuk mengaji, mereka kadang-kadang membawa obor karena di jalan-jalan itu tidak ada penerangan. Terus kalau malam hari biasanya itu gelap dan sunyi. Selain itu, untuk mendengar informasi, pada zaman dahulu orang menggunakan radio, mendengarkan radio. Terima kasih Bu. Nah, di mana anak-anak? Udah tadi jadi tulis ya jawaban dari narasumber kita. Oke. Sudah siap? Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Kelompok 2 sudah siap? Siapa yang mewakili? Oke, Sipa.
Ayo, Sipa. Nih. Yang lain catat jawabannya. Pakai buku. Catat dulu belakang. Pakai baru salin itu. Saya Syifa Alika Nurhira dari kelas 6 dan pewakil dari kelompok pula. Rumah tangga apakah yang sebelumnya dapat digunakan walaupun belum ada listrik? Terima kasih Sipa. Ayo kita dengarkan jawaban dari Ibu. Baik anak-anak ya, alat rumah tangga yang digunakan sebelum adanya listrik ya. Pada zaman sebelum adanya listrik, kalau orang menyetrika pakaian itu dengan menggunakan arang. Terus ibu-ibu kalau dia membuat kue, mengadon kue itu dengan menggunakan alat yang manual dengan tangan itu ya. Adonan kue itu digunakan dengan menggunakan manual. Terus kalau menghaluskan atau menghancurkan bumbu dia dengan cara mengulek dengan tangan, tidak seperti sekarang dengan blender atau mixer untuk membuat kue itu. Terus kalau untuk membersihkan rumah, sekarang ini kan dengan adanya listrik, orang-orang menggunakan vacuum cleaner dan sebagainya. Zaman dulu dengan manual, ya pelan dengan manual itu kain diperas, ya dipelkan di lantai dan sebagainya. Terus kalau seandainya ibu-ibu mencuci pakaian itu dengan manual ya, tidak menggunakan mesin cuci saja. Anak-anak udah siap apa saja tadi yang digunakan sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Gimana? Sudah ya? Cukup ya? Siapa Ibu tadi? Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ayo kelompok 3 siapa yang mewakili? Tadi kan sudah ditunjuk siapa yang akan mewakilinya. Awi ya, oke Awi ya. Perkenalkan sambil berdiri. Saya Andi Syahad dan yang kelompok 3 kelas 6A. Mengapa perlu dipasang listrik di rumah? Mengapa perlu dipasang listrik di rumah? Ya, berarti kita itu. Nah, mengapa perlu dipasang listrik di rumah? Karena listrik itu banyak sekali gunanya. Di antara lain untuk memudahkan pekerjaan. Ibu-ibu yang tadinya bisa blender bumbu, bisa mixer untuk ngadon kue dengan menggunakan dicolokan di listrik. Sudah itu kalau pel dengan menggunakan vacuum cleaner juga menggunakan listrik. Terus terutama untuk penerangan. Kalau ada listrik kan, kalau malam hari rumah bisa menjadi terang, tidak lagi menggunakan lilin dan lampu petromak seperti zaman dulu. Ibu, gimana anak-anak? Ya, pertanyaan yang keempat tadi. Yang ketiga. Oke, silakan kalian tulis jawaban dari narasumber kita tadi. Oke, sekarang kelompok 4. Sudah siap kelompok 4 dengan pertanyaannya? Ya, ayo siapa? Indri ya? Mau wakil Indri? Silakan Indri. Perkenalkan dulu namanya, dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ayana dari kelompok 4 kelas 6. Siapa pertanyaannya? Apa manfaat listrik di rumah? Terima kasih Indri. Indri bertanya apa manfaat listrik di rumah. Oke. Ya. Nah, manfaat listrik di rumah yaitu
yaitu untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik yang Ibu sebutkan tadi, ya. Karena zaman sekarang alat elektronik itu semuanya pada umumnya kebanyakan menggunakan listrik. Sudah itu sebagai alat penerangan. Itu saja. Gimana anak-anak? Sudah tadi jelas ya apa manfaat listrik di rumah tadi untuk mempermudah pekerjaan kita, menghidupkan peralatan listrik ya. Oke. Silakan tulis jawaban dari narasumber tadi. Ya. Sekarang pertanyaan yang kelima. Ayo, ini rebutan. Ayo, rebutan. Siap-siap. Belum. Ibu belum mulai ya. Siapa duluan ya? Oke. Ya. Ibu lihat dulu siapa yang mulai. Oke. Sekarang kelompok yang. Nah, ibu narasumber kita yang akan berbicara kelompok siapa yang kedua ya. Oke. Ya, mulai. Kalau pertanyaan kelima. 1, 2, 3. Iya, kelompok berapa Bu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Siapa gantian? Siapa? Celia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Putri dari kelas 6A. Dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Ketika menggunakan listrik tapi tiba-tiba padam, apa yang dilakukan untuk melanjutkan aktivitas? Oh ya, ketika kita sedang menggunakan listrik, tiba-tiba lampu padam. Bisa itu, kebanyakan orang-orang itu menggunakan genset atau menyalakan genset atau menggunakan lampu emergensi. Selain daripada itu, bisa juga mereka mengungsi atau pindah ke tempat listrik yang tidak padam. Coba ya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas tadi bagaimana misalnya lampu tiba-tiba padam, aktivitas kita terganggu, apa yang akan kita lakukan? Nah, tadi sudah jawaban dari narasumber kita. Oke, sudah ya, kita kasih waktu dulu anak untuk menulis jawaban. Ya, sudah ya semuanya. Oke, nah kepada Ibu Rena, terima kasih atas waktunya ya, meluangkan untuk menjadi narasumber kita. Oke, yuk terima kasih banyak. Yuk, sudah. Yuk, kasih Ibu. Ya. Nah, ya. Terima kasih Ibu. Nah, tadi sudah ya dapat jawaban beberapa dari narasumber kita yang bersedia untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan kalian diskusikan ya jawaban tadi. Setelah kalian lengkapilah. Nah, ini ya wawancara tadi kita. Nah, ini dia nah. Ayo. Dari hasil wawancara tadi ya. Nah, kalian diskusikan, kemudian hasil diskusi kalian tuliskan dalam peta pikiran berikut. Ya, sini lihat di bawah ya. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Nah, di situ ada beragam benda dan peralatan rumah tangga. Silakan, perbedaannya ya. Dari awal yang pakai setrika alam berubah menjadi setrika listrik. Berilah contoh macam-macam alat ya. Nah, dari peta pikiran ini
Nanti kalian simpulkan. Ada di bawah LKPD-nya, lihat. Nah, itu ada kan? Berilah kesimpulan dari hasil wawancara tadi, pengaruh listrik terhadap kehidupan budaya sosial budaya masyarakat. Ayo, aku kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan, mengisi peta pikiran ini dari hasil wawancara tadi. Ayo, bila ada kesulitan ya. Oke, kita lihat dulu. Kelompok 1. Yang kelompok 4 dulu, gimana? Kelompok 4 ada kesulitan. Ayo tuliskanlah. Ini belum diisi peta pikirannya. Ini dulu. Oh ini dulu. Yang ini nanti. Ya, nanti nama-nama alatnya. Apa saja alat-alat benda-benda yang tadi kan sudah ada pertanyaan nomor 2 tadi kan, dan sudah bilang. Ya, silakan. Ayo. Sekarang ibu lihat ke kelompok 3 dulu. Gimana kelompok 3? Nah, ya. Good ya. Apa saja? Ayo. Dari hasil wawancara tadi. Oh ya. Apa? Ya. Kelompok 2. Coba dulu kelompok 2 dulu. Cuci manual, cuci, ya, pakai tangan, menggunakan tangan, boleh menggunakan tangan, cuci, apa lagi? Yuk,
peralatan apa saja ya yang dulu digunakan sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Nah, setelah kalian mengisi peta pikiran, nah di bawahnya kalian simpulkan hasil dari wawancara tadi, hasil dari diskusi tadi, bahwa apa listrik itu gimana, mempengaruhi kehidupan masyarakat itu seperti apa ya dari yang apa tradisional menjadi modern dan modern. Oke, gimana diskusinya? Kelompok siap, kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, gimana? Apa? Bentar. Ya, tentang itu tentang ya, tentang penari listrik. Ini, jadi berubah listrik mengubah listrik itu mengubah kehidupan ya, kehidupan sosial budaya dari yang tradisional menjadi modern. Itu maksudnya apa? Ya, silakan katakan silakan.
di dalam masyarakat, dari yang tradisional menjadi modern, listrik mempermudah pekerjaan, ya, kehidupan sosial di dalam masyarakat, dari yang tradisional menjadi modern. Listrik sangat bermanfaat mempermudah pekerjaan. Gimana anak-anak? Waktunya? Diskusinya sudah selesai? Oke. Kelompok berapa dulu yang udah siap? Kelompok 4. Iya, ya. Kelompok 4 sudah siap akan menyajikan hasil diskusi mereka tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Oke. Yuk, kita bentuk dulu untuk kelompok 4. Ayo semuanya, semuanya. Ayo. Oke, masih sibuk ya. Oke, siapa mengangkat dan yang punya? Ya, Amina. Ayo semuanya praktek. Pengaruh listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyajikan hasil diskusi kami. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, setrika alam, mencuci pakaian, minyak lampu, dandang, surat, kipas bambu, sapu. Setelah ada listrik, setrika listrik, mesin cuci, lampu LED, rice cooker, ponsel atau telepon, kipas angin, listrik, vakum cleaner. Setelah kesimpulan dari hasil wawancara, betapa penting listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia sulit mengerjakan aktivitas sehari-hari, mengubah dunia menjadi modern. Selain itu, Ayo praktiknya baik. bahwa listrik dapat mengaruhi kehidupan sosialitas masyarakat dari yang tradisional menjadi modern. Listrik mempermudah pekerjaan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sepertinya lagi sibuk ya, masih sibuk menuliskan hasil diskusinya. Jadi kelompok 4 tadi ya sudah menyebutkan beragam benda yang dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Bagaimana? Apakah tidak jauh dari jawaban kalian? Ya, hampir sama ya, benar ya, kelompok 4 tadi ya, bahwa kalau di sini apa setrika, dulu orang memakai setrika alam, sekarang menggunakan setrika listrik, salah satu contohnya. Oke, kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya, kelompok 2. Ayo kita kelompok 2.
dulu. Ya, ini perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat masuk. Belum ada listrik seperti ke arah, lilin, obor dan bendera, sapu, tempel, suspan, cuci manual, kipas lampu atau lilir, ganda mata penahan nasi, dan mesin ketik. Setelah ada listrik, lampu atau LED, vacuum cleaner, blender atau mixer, mesin cuci, kipas listrik, rice cooker, dan keyboard. Bukan kesimpulan dari hasil kata itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika tidak ada listrik, kehidupan masyarakat akan kesulitan untuk beraktivitas dan aktivitas sangat terbatas. Listrik mengubah sosial budaya masyarakat dan menggunakan masyarakat. Listrik membuat dari tradisional menjadi modern. Selain itu, listrik juga bukan berarti tidak akan harus mempengaruhi keadaan listrik. Maka itulah kita harus membijaksanakan menggunakan. Saya tutup tangan dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perwakilan dari kelompok 2 tadi. Oke, 2 kelompok lagi. Ini boleh duluan kelompok 1. Ya. Ayo, kelompok 1 siapa mau lagi? Aisyah. Silakan. Perkenalkan dulu mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Al-Tahir. Saya mewakili dari kelompok 1. Sebelum ada listrik, setrika arang, sapu lidi, ulekan, mencuci manual, obor, membuat kue manual, surat, sepeda. Setelah ada listrik, setrika listrik, sapu cleaner, blender, mesin cuci, lampu, mixer, handphone, sepeda listrik. Kesimpulannya adalah bahwa listrik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena listrik sangat membantu kehidupan masyarakat di dunia. Betapa pentingnya kerana listrik tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bersama menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dari tradisional ke modern, itulah kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isya. Gimana jawabannya anak-anak? Tidak jauh dari hasil diskusi kalian bahwa listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Oke, kelompok terakhir. Ayo, siapa yang mau mewakili? Ali. Silakan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di rumah. Sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, sekarang kita menggunakan setrika listrik. Sebelum ada listrik, kita menggunakan ganda. Sekarang sudah ada listrik, kita menggunakan rice cooker. Sebelum ada listrik, kita menggunakan surat. Setelah ada listrik, kita menggunakan ponsel atau telepon. Sebelum ada listrik, kita menggunakan sapu. Sudah ada listrik, kita menggunakan vacuum cleaner. Sebelum ada listrik, kita menggunakan tangan. Sesudah ada listrik, kita menggunakan blender. Sebelum ada listrik, kita menggunakan
menggunakan cobek. Sesudah ada listrik, kita menggunakan blender. Sebelum ada listrik, kita menggunakan mesin tik. Sesudah ada listrik, kita menggunakan laptop. Sebelum ada listrik, kita menggunakan kipas bambu. Setelah ada listrik, kita menggunakan kipas listrik. Ya, gimana? Ya, sekarang kesimpulan dulu. Apa kesimpulannya? Listrik mengubah kehidupan sosial budaya masyarakat dari yang tradisional menjadi modern. Listrik mempermudah untuk bekerja, belajar. Tanpa listrik, dunia akan kesulitan untuk bekerja atau belajar. Tangan dulu ya, Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya tadi ya hasil diskusinya. Tidak jauh beda ya jawabannya, bahwa pengaruh listrik ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat. Oke, tadi jawaban yang paling itu kelompok 3 ya. Oke, segera ibu lihat tadi yang mendekati baik dari cara penyajiannya ya. Mungkin suara Alwi mungkin nanti lain kali lebih kuat lagi ya. Oke, coba sekarang ibu lihat yang di jawaban dari kelompok kedua. Alwi kita kasih. Nah, kanan. Sini nak. Kanan. Nah, mana jawaban Alwi tadi? Oke ya. Nih ibu ambil satu ya, dari kelompok hasil diskusi kelompok 3 tadi. Oke, sama-sama yuk kita bahas ya. Nah, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku beragam benda. Sekarang, waktu sebelum ada listrik, setelah listrik pakai apa? Pakai apa Nana? Pakai setrika listrik. Lalu yang kedua di sini kelompok 3. Dulu kita menggunakan lampu minyak. Nah, setelah listrik kita menggunakan apa? Oh iya, ini lampu neon ya. Oke, lampu LED sekarang ya, lebih banyak jenis lampu. Yang ketiga, dulu kalau kita apa? Untuk berhubungan, memberi kabar, ayo menggunakan apa dulu? Surat, benar ya. Antar ke kantor pos dulu ya. Setelah berapa hari baru nyampe. Nah sekarang lebih mudah. Sudah ada apa? Sudah ada handphone, benar. Oke, contoh lain lagi ayo. Nah, untuk membersihkan ruangan, dulu kita menggunakan secara manual apa? Ngepelnya pakai manual, pakai apa? Alatnya pakai kain, pakai apa lagi ayo? Sapu ya. Sebenarnya sekarang kita mungkin menggunakannya ya. Nah, yang setelah ada listrik kita gunakan apa? Nama alatnya untuk tidak debu, vacuum cleaner, benar ya. Oke. Dan dari beberapa contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa apa? Listrik sangat mengubah kehidupan sosial budaya masyarakat dari yang tradisional menjadi modern. Oke, banyak manfaat listrik. Oke, gimana anak-anak? Ya. Nah, biar semangat hari ini ya. Kita terus semangat dulu ya. Kita hidup biar habis diskusi ya. Yuk semuanya kalian dapat semangat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sudah. Ayo, sebelum kita tutup hari ini Ibu ada soal evaluasi dulu ya. Nih, silakan kerjakan soal evaluasi. Kita gantian ya. Ini siapa?
Ayo, Papa bagikan kelompoknya. Ayo, sekarang Alicia ya, Alicia. Alicia bagikan. Kerjakan dulu sebelum ke. Awi. Oke, silakan bagikan. Nah, itu yang hasil diskusi tadi kumpulkan KTP-nya. KTP-nya kumpulkan dulu ya, Pak. Oh iya, oke. Siapa yang belum kumpulkan sama itu sisir, sama Anissa. Ya. Oke, ada yang lebih? Ini namanya yang mana? Isi itu loh, apa kasihkan? Siapa yang belum? Soalnya KTP-nya kumpulkan. Siapa belum dapat? Rapi sudah belum? Sudah. Mana? Rapi. Ayo siapa yang belum? Jangan lupa tulis nama. Tidak lihat akan dari sini. Ayo sini. Iya, makasih ya. Ayo kerjakan dulu, tulis nama jangan lupa. Namanya ada 4 soal di sana, ada 2 soal pilihan beda dan 2 uraian. Ya. memberitakan melewati surat di kalidannya gitu. Terus kalau di kampung apa? Ada berita lewat pentongan. Lewat kawalan juga bisa memberikan surat. Ya. Waktunya 2 menit ya, mengerjakan soal evaluasi. Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok 4 sudah selesai. Silakan kumpulkan kalau sudah Vicky. Nah, ya. Silakan kumpulkan sama ketua kelompoknya. Yang udah siap, nama jangan lupa nah, tulis. Jangan lupa tulis namanya ya. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 gimana? Nanti ya proses ya. Kelompok 1. Ya, waktunya sebentar lagi nak. Oke, silakan kumpulkan di ketua kelompoknya. Silakan kumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing. Yuk.
Baiklah, setelah kita mengerjakan soal evaluasi kita, kita menyimpulkan dulu hasil belajar kita pada hari ini. Yaitu apa? Ayo semuanya, simpan dulu dulu saya. Oke, kita lihat ini ya. Penemuan baru memang membawa perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan yang apa tadi? Ayo, yang benar, yang tradisional menuju kehidupan yang modern. Apa penyebabnya perubahan itu? Adanya apa? Penemuan baru di masyarakat. Ada adalah penemuan listrik, sangat mengubah kehidupan masyarakat. Ya. Oke, baiklah. Kita cukupkan pada hari ini pada untuk materi selanjutnya kita kan masuk ke PB 1 ya. Nah, untuk besok kita akan membahas tentang rangkaian listrik ya. Ada di buku kalian di pembelajaran 2. Oke. Nah, kita lihat bukunya. Kita lihat bukunya ya. Di pembelajaran 2 halaman 10 ya. Nah, untuk besok ya kita akan belajar tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, di halaman berikutnya tentang hak dan kewajiban. Dan halaman ke-19, ayo lihat halaman 19 semuanya. Halaman 19, ayo lihat. Ya, di situ ada lagu daerah. Ya, nanti sharingnya ya di grup kita. Lagu apa itu? Lagu apa nak? Iya, lagu Maria Tomo untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, baik anak-anak, sekarang bukunya silakan disimpan. Sebentar yuk. Nah, Ibu tanya, bagaimana? Ayo, perasaan kalian setelah belajar hari ini? Gimana? Senang ya, berdiskusi ya sama kelompoknya dalam mencari informasi. Gimana tadi? Ayo, lakukan cara tadi gimana? Ada gugup-nya. Itu kita akan belajar. Kalian harus terus belajar ya, berlatih untuk tadi wawancara. Ya, lebih bagusnya kalau banyak pertanyaannya karena waktu tidak terbatas. Jadi pertanyaannya dibatasi 5. Oke, baca anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu. Tadi dipimpin oleh Indri. Sekarang yang kelompok berapa ya? Ini tadi sudah kemarin. Yang cowok sekarang. Ayo, Zaki, Anca, ya. Ya, Anca, silakan Anca. Ayo, Anca. Kapan lagi mau tampil? Ya. Ayo. Ya, Anca ya akan memimpin doa kita bernyanyi. Marilah teman-teman sebelum kita mulai.
Terima kasih Anda. Ya, baik anak-anak, sebelum kita pulang, ya, tadi sudah kita membaca doa. Semoga kita sampai di rumah, ya, sampai di rumah dengan selamat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum